Sudah Kak. Oke, oke, teman-teman, hari ini akan ada soal-soal yang udah aku kumpulin dari file-file soal aku waktu aku persiapan UTBK tahun kemarin. Jadi di soal-soal ini nanti sistemnya akan aku bahas satu persatu soalnya. Nanti kalian bisa jawab di kolom chat atau bisa langsung on mic nih supaya rame kelasnya kan, masa udah malam-malam sepi gitu kan. Apalagi aku lebih seneng tuh kalian interaktif gitu. Jadi bisa kerasa banget belajarnya gitu. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Oke, di soal nomor 1 ini dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif sehingga terjadi pembaruan budaya, tapi tidak menghilangkan budaya aslinya disebut dengan akulturasi, asimilasi, amalgamasi, kooperasi, akomodasi. Kira-kira apa nih teman-teman? Oke, di kolom chat udah rame. Ada lagi yang mau jawab? Kalau berani on mic juga nggak apa-apa, atau kolom chat juga nggak apa-apa. Oke. Mayoritas A ya. Sebelumnya aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih ini materi apa? Sebelum aku lanjut ke pembahasannya nih. Interaksi sosial bukan Kak? Oke, ada lagi yang lain? Kelompok sosial. Oke, ada jawaban lain? Oke. Oke, perubahan sosial budaya, interaksi sosial. Di apa tuh di atas kelompok sosial, struktur sosial. Oke, ini ada opsi soal akulturasi, asimilasi, sama amalgamasi, kooperasi, akomodasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bahas ya satu persatu. Ya, karena tadi bilang banyak jawaban A juga, jadi jawabannya benar yang A. Kita lihat nih dari masing-masing opsinya tadi yang ada tadi di soal. Yang pertama tadi itu ada akulturasi. Nah, di akulturasi ini artinya budaya A digabung dengan budaya B, menghasilkan suatu budaya yang tidak menghilangkan ciri-ciri dari kedua budaya tersebut. Nah, ini benar banget kata teman-teman yang tadi udah berasa menebak kalau materinya masuk ke interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini termasuk bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Ada akulturasi, ada koperasi atau kerjasama, terus ada akomodasi, ada asimilasi gitu. Nah, yang pertama itu ada akulturasi yang dijelasin. Jadi ketika ada budaya, rumus simpel tuh kayak A plus B sama dengan AB. Jadi tidak menghasilkan budaya baru, tapi jadi kayak perpaduan gitu. Terus yang opsi yang B-nya itu asimilasi, penggabungan kedua budaya menghasilkan budaya baru. Nah, penggabungan dua budaya menghasilkan budaya baru, kalau kita simpelnya tuh kayak A plus B sama dengan C. Jadi kedua budaya ini tuh melebur tapi menghasilkan budayaan yang baru seperti itu. Terus amalgamasi. Amalgamasi itu proses sosial yang meleburkan suatu kelompok budaya yang berbeda sehingga muncul suatu yang baru, tapi tidak meninggalkan budaya dasarnya. Nah, amalgamasi ini ada pertanyaan sekalian ya. Amalgamasi bedanya apa sih sama asimilasi? Nah, kalau amalgamasi itu lebih ke kelompok budaya yang sifatnya tuh kayak pernikahan gitu. Jadi ketika kalau kalian lihat ada pernikahan dua suku yang berbeda, ketika mereka disatukan, nah itu mereka bukan menghilangkan dari masing-masing si kedua budaya tersebut, tapi jadi perpaduan. Jadi amalgamasi itu lebih ke pernikahan, lebih banyak di pernikahan kedua budaya, kedua suku lah intinya gitu. Terus ada kooperasi. Kooperasi itu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
Nah, koperasi sendiri ini kan ada banyak atau yang kita sebut dengan gampangnya itu kerjasama, ada gotong royong, ya, terus ada bargaining atau barter gitu ya, tukar menukar, terus ada kooptasi yang pakai unsur kepemimpinan yang baru, kemudian ada koalisi yang biasa kita temukan di politik, terus yang terakhir ada joint venture yang kita temuin itu banyakkan di penggabungan kedua perusahaan. Terakhir ada akomodasi. Akomodasi itu cara untuk menyelesaikan konflik. Ini juga ada juga di pembahasannya di konflik sosial lebih banyak karena penyelesaian konflik dan banyak banget jenisnya ada koersi, ada arbitrasi, mediasi, adjudikasi dan lain-lain. Itu bisa kalian review kembali apa aja sih yang masuk di akomodasi. Sampai sini ada pertanyaan? Cak, Cak. Sorry Kak, mau nanya. Oke, ada Mau lagi. nanya. Mau nanya, sorry. Bedanya akulturasi sama amalgasi, sorry tadi kayaknya salah. Salah kan itu sama-sama tidak meninggalkan budaya dasarnya ya. Jadi bedanya itu apa? Iya, tadi kalau akulturasi kan dia penggabungan budayanya itu di hal-hal lain kayak misalkan apa ya, kalau akulturasi yang lebih sering kita lihat pokoknya dia dari akulturasinya itu dan amalgamasinya itu, kalau amalgamasi lebih terfokus biasanya contoh-contohnya itu ada di pernikahan, ya pernikahan kedua budaya, pokoknya pernikahan campuran gitu. Dan pernikahan campuran ini lebih sering kalau ada soal-soal di sosiologi gitu, pernikahan kedua budaya yang berbeda, terus tapi kedua budaya tersebut nggak dihilangin. Nah, itu biasanya masuk ke amalgamasi. Jadi, amalgamasi itu benar-benar terfokus di pernikahan. Kalau akulturasi itu meluas, bisa dari kebudayaan yang misalkan dari kebudayaan pakaian atau budaya-budaya lainnya, pokoknya lebih jangkauannya lebih luas. Kalau amalgamasi itu lebih terfokus gitu. Sampai sini paham nggak? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, proses penelitian yang sedang dilakukan oleh seorang peneliti dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian di masyarakat merupakan ciri sosiologi sebagai ilmu, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, non-etis, objektif. Ayo, ini dengan ini benar-benar materi pertama nih, materi dasarnya sosiologi. Karena kalau nggak salah di konsep dasar sosiologi. Karena ciri sosiologi sebagai ilmu. Ayo, bisa jawab langsung di kolom chat. Empiris. Oke, lanjut. Lagi yang mau jawab? Atau Pak nih apa ya bedanya ya empiris, teoritis, kumulatif, non-etis? Bedanya apa? Oke, banyak yang jawab A ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita bahas ke opsi jawabannya. Jadi jawabannya benar yang A. Nah, kita review lagi nih tentang ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ini ada di materi pertama banget, materi pertama yang kalian lihat di sosiologi. Yang pertama itu empiris, yaitu dia harus ada bukti nih. Jadi dari hasil observasi yang dilakukan oleh suatu peneliti sosiologi, nah itu bisa menghasilkan bukti. Nah, buktinya itu tuh masuk ke ciri-ciri sosiologis. Jadi sosiologi itu melihat berdasarkan observasi, berdasarkan dari bukti, bukannya sekadar ya pemikiran aja tanpa ada bukti, tanpa ada suatu hal yang bisa dibuktikan, nggak ada faktanya gitu loh. Terus teoritis nih, teoritis itu kesimpulan dari bukti. Nah, abstraksi dari hasil. Jadi dari bukti yang sudah dikumpulkan oleh peneliti tadi, pasti kan ada banyak banget buktinya kan yang dikumpulkan. Nah, itu
seperti di summary gitu, dirangkum simpulannya apa sih dari bukti-bukti yang ditemukan oleh peneliti tersebut. Kemudian non-etis. Non-etis itu baik atau buruk. Jadi sosiologi itu tidak menilai dari suatu fakta. Jadi mau kasus dalam sosiologi itu, bukan ada suatu kasus, tapi sosiologi itu nggak melihat, oh ini jelek, oh ini lebih baik, oh ini begini, oh begitu. Enggak. Jadi benar-benar netral. Nggak dinilai dari baik buruknya. Terus yang terakhir kumulatif. Jadi teori-teori yang diperbarui. Jadi teori-teori yang ada di sosiologi itu mengalami perkembangan, nggak stagnan gitu aja, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi bersifat dinamis juga. Jadi kumulatif gitu, teori-teori yang ada diperbarui. Karena kan sosiologi ini kan mempelajari tentang masyarakat, tentang manusia, tentang hubungan antara manusia gitu. Tentu saja kan manusia juga bersifat dinamis, kayak pasti ada perkembangan-perkembangan yang mereka temukan dari cara berpikir mereka seperti itu. Jadi sosiologi itu menyeimbangkan dari perkembangan tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang lain? Oke, paham. Oke, ada lagi. Oke, paham. Oke, karena belum ada yang nanya juga, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini soal nomor 2. Ini ada nomornya. Lihatin nomor di pojok ya. Terus ini nomor 3. Kita baca dulu. Seorang mahasiswa sebuah universitas di Jakarta yang berasal dari Papua dianjurkan oleh seniornya yang berasal dari daerah yang sama untuk menjadi anggota dari perkumpulan mahasiswa Papua agar bisa berkenalan dengan rekan-rekannya dari daerah yang sama. Berdasarkan kelompok sosialnya, perkumpulan mahasiswa tersebut tergolong ke dalam ada solidaritas organik, gesellschaft, Gemeinschaft by place, Gemeinschaft by mind, Gemeinschaft by blood. Ayo, kira-kira. Ini semacam himpunan kumpulan mahasiswa gitu di universitas. Biasanya kalau dari mahasiswa daerah itu pasti ada himpunan. Kira-kira masuk mana ya? Ini jawabannya C, place. C dong, oke. Lagi C. Mayoritas C ya teman-teman. Oke. Mau nanya, oh ya ini udah jelas. Oke, sebelum aku lanjut nih ke pembahasannya, kira-kira tahu nggak ini Gemeinschaft ini tuh teorinya siapa sih? Kalau ada yang tahu, oh ini teori siapa sih? Di kelompok Ferdinand Tonis, Kak. Siapa? Ferdinand Tonis. Ferdinand Tonis. Wih, keren banget. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Ya benar banget teman-teman. Ini teori dari Ferdinand Tonis tentang kelompok sosial, pembagian kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis gitu. Nah, itu dibagi dua. Ada Gemeinschaft atau paguyuban. Nah, dia tuh terbentuk secara alami, bersifat pribadi dan eksklusif. Meliputi Gemeinschaft of place. Gemeinschaft of place itu berarti dari tempat yang sama. Nah, kalau Gemeinschaft of mind jadi dari pemikiran yang sama. Terus Gemeinschaft of blood jadi dari asal-usulnya yang sama. Jadi kayak dari darah keturunan gitu. Nah, yang kedua adalah Gesellschaft atau patembayan. Nah, ini bersifat sementara, formal, ada kepentingan, dan inklusif. Nah, itu biasanya ditemukan di ikatan profesi. Gitu. Sampai sini apa ada pertanyaan? Marga ya, masuk ke blood karena dia keturunan. Oke, ada yang mau tanya? Ada lagi?
Selain place, mime, blood, ada lagi nggak Kak? Sejauh ini yang aku baca enggak. Waktu itu aku juga belajar waktu aku persiapan UTBK kan kayak enggak deh. Karena yang dijelasin ini aja. Aku nyari di buku juga adanya ini. Marga masuk Gesel. Gesel Soft itu kayak kalau marga kan dia kalau adanya di Batak gitu kan ya. Nah, itu kan dia dari keturunan tuh biasanya misalkan ada marga Lubis nih. Nah, itu kan dari keluarganya dia kayak turun temurun. Nah, itu dan nggak cuma dari keluarganya doang. Misalkan ada temennya yang marganya sama. Nah, itu bisa Gamashek of Blood gitu karena dia marga sama jadi dari keturunan kan nggak tahu kan kalau di atas chef pakai moyangnya gitu siapa tahu sama gitu kan. Gamashek ya kalau main jarang keluar ya Kak. Iya juga jarang sih ngeliatnya. Karena biasanya lebih banyak Gamashek of Place sama Gamashek of Blood. Kayak contoh dari Gamashek of Mind. Gamashek of Mind. Demo. Demo kan dia kan ada kepentingan. Ya. Kalau nggak ada kepentingan demo sama arisan siap. Demo lebih ke masa iya. Karena demo itu kan nanti akan masuk ke kerumunan. Iya. Kerumunan gitu. Jadi karena ke masa gitu. Jadi kalau dia nggak ada kepentingan juga dia nggak bakal itu kan. Nggak bakal ngumpul. Kalau Gamen Show of Mind itu aduh aku agak lupa. Gamen Show of Mind itu dia misalkan kayak organisasi kan teori Minater nggak gitu kayak kesamaan ideologi sih lebih banyaknya nggak bukan sekadar pemikiran aja jadi ideologi itu juga Gamen Show of Mind. Misalkan nih kalian punya satu ideologi yang sama dengan orang teman atau orang lain. Nah, itu iya partai politik bisa partai politik itu dia masuk ke Gameshop of Mind karena dia punya ideologi yang sama gitu. Contoh solidaritas organik. Solidaritas organik kan dia masyarakat kota atau modern. Itu nanti akan ada di penjelasan selanjutnya sih. Jadi kalau itu kan bukan masuk Ferdinand Tonis kan ya. Tokoh lain. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Atau bisa kita lanjut? Aman, oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan dibaca. Tipe tindakan efektif adalah seperti terdapat pada contoh berikut. Tindakan efektif itu ada masyarakat Indonesia berduka cita ketika berjaya meninggal dunia. Para tokoh agama mengharapkan adanya kerukunan antar umat agama. Ini pemerintah membangun tempat untuk berbagi umat beragama melaksanakan berbagai ibadat, berjabat tangan dengan menggunakan tangan kanan. Payung. Oke, Oke, ada lagi jawabannya atau ada yang punya jawaban lain? Atau ada yang merasa, ini bukan kali, apa sih? Oke. Juga. Oke, mayoritas A.
Oke, kita lanjut. Nggak ada lagi yang mau jawab. Kalau kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, tindakan afektif itu adalah tindakan irasional yang terjadi secara spontan. Secara sebagian besar tindakan ini didorong oleh perasaan dan emosi tanpa perhitungan yang matang. Jadi itu nggak cuma memberi kasih sayang aja, jadi tindakan yang melibatkan emosi kita, perasaan kita. Jadi yang berkaitan dengan emosi sama perasaan itu pasti akan masuk ke afektif gitu. Jadi nggak cuma memberi kasih sayang aja. Jadi jawabannya afeksi sama simpati bedanya apa, Kak? Pertama itu beda kategori juga, iya kan? Tapi kalau afektif itu emang melibatkan sebagai perasaan emosi. Tapi kalau simpati kan sama dia perasaan iba gitu kan. Tapi kalau afektif tuh lebih luas, bisa nggak cuma perasaan iba aja, tapi bisa perasaan senang, perasaan sedih, marah, dan lain sebagainya. Jadi tentang emosi, perasaan manusia. Kalau simpati kan lebih ke kalau misalkan ada suatu orang yang seseorang mengalami kejadian yang menimpanya gitu, kejadian buruk, tapi iya ada tindakan konkretnya. Misalkan ada kena musibah gitu kan. Terus misalkan kita sebagai manusia itu, nah ini bedanya simpati sama empati. Kalau simpati itu, ayo bedanya simpati apa, empati apa? Simpati, empati itu pokoknya berbedanya tuh ada di tindakannya. Empati, simpati. Ya, simpati itu kita tuh ya kasihan aja, udah titik sampai situ aja. Kalau empati kita langsung kita nolongin gitu. Misalkan nih ada di suatu daerah mengalami banjir. Terus kita nggak cuma, oh iya kasihan ya orang itu kebanjiran, tapi kita langsung terjun langsung nih ke mereka, kayak memberikan bantuan berupa makanan atau pakaian yang layak gitu. Jadi ada tindakan, misalnya ada tindakan yang dilakukan benar-benar kayak nggak cuma perasaan iba aja. Ini nanti kan perbedaannya nggak boleh kebalik ya teman-teman. Ayo, ini materi apa sih? Ya, empati, simpati, ayo. Aku sambil recall juga kalian. Simpati, empati, interaksi sosial. Oke. Simpati itu hanya rasa. Jadi, aku jelas lagi kayak kondisi ketertarikan seseorang pada orang lain, ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Tapi bedanya kalau empati itu ada tindak lanjutnya, tidak hanya perasaan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi ada yang kita lakukan gitu, ada tindak lanjutnya. Gitu. Jadi simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang gitu. Misalkan nih kita misalkan lagi ada seorang ibu yang punya anaknya tuh sakit, dirawat. Nah, seorang ibu tuh nggak mungkin kan simpati aja, oh iya kasihan anak aku sakit, kan begitu. Pasti ibunya tuh pasti akan merasakan empati, langsung kayak merasakan rasa sakitnya gitu dengan langsung rasa sakitnya sampai ibu itu sakit juga gitu. Kayak gitu contohnya. Oke, jangan kebalik ya. Habis ini paham? Dari tindakan afektif, simpati, empati, itu. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sebelum kita lanjut ke nomor 5. Oke, next. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi baca, sosialisasi yang bersifat perintah dan memaksa dengan komunikasi satu arah, dan adanya hukuman ketika terjadi pelanggaran. Sosialisasi tersebut merupakan bentuk sosialisasi dalam keluarga yang dinamakan dengan sosialisasi A. Parsipatoris, B. Primer, C. Informal, D. Preventif, E. Represif. Oke. Eka ada lagi? Represif. Ada lagi? Oke, banyakan E ya. Oke, sosialisasi dalam keluarga. Oke, kita lanjut. Nah, ya berdebat teman-teman yang jawabannya yang E. Nah, sosialisasi keluarga itu termasuk ke sosialisasi primer, sosialisasi yang berasal dari keluarga. Karena kenapa primer? Karena pasti dong seorang anak mendapatkan pembelajaran tentang nilai dan norma itu dari kecil, dari orang tuanya, nggak mungkin dong dari tetangganya, ya kan? Nggak mungkin, itu tidak mungkin. Dari temennya, anak kecil belum punya temen dari bayi kan tidak mungkin. Itu pasti kan, nggak mungkin dari orang lain, pasti dari keluarganya sendiri. Itu atau kecuali kalau dia anak yatim piatu, itu beda kasus. Tapi pada umumnya dari keluarga. Nah, sosialisasi primer ini atau sosialisasi yang berasal dari keluarga itu dibagi menjadi dua, ada sosialisasi parsipatoris sama represif. Sosialisasi parsipatoris itu ikut berpartisipasi. Misalkan, pasti kalian pernah nanya ke orang tua kalian, misalkan ke ibu kalian, mau izin nih, minta pendapat tentang misalkan kamu mau izin sesuatu, terus apakah orang tua kamu langsung melarang kamu nggak pakai nanya A B C D gitu, nggak bisa. Nah, kalau bisa didiskusikan sama orang tua tentang suatu hal itu pasti masuk ke sosialisasi parsipatoris. Tapi kalau dari orang tuanya sendiri udah ditegasin, oh pokoknya A ya A, nggak ada B, nggak ada C, nggak ada D gitu. Tegas berupa perintah, memaksa, ada komunikasi satu arah. Jadi anak tuh nggak dilibatin sama sekali, nggak bisa nanya, kenapa sih mah, kenapa sih pak, gitu, nggak bisa. Jadi kayak harus ikut, mau nggak mau, gitu. Oke, di sini ada opsi tadi sosialisasi informal. Informal itu peraturan tidak tertuliskan, sosialisasi itu ada formal, non formal, sama informal. Kalau sosialisasi formal saja dibuat oleh pemerintah dan masyarakat dalam bentuk peraturan tertulis. Kalau non formal itu dibuat oleh masyarakat. Nah, ini bisa dalam bentuk peraturan tertulis berlaku secara global. Tapi kalau informal itu peraturan tidak tertulis. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kan aku jelasin juga sosialisasi kan ada bentuk sosialisasi primer sama sekunder. Kalau primer tadi berasal dari keluarga, kalau sekunder berasal dari luar keluarga. Nah, kalau sosialisasi sekunder itu dibagi dua, ada resosialisasi atau antisipator menyiapkan seseorang ke status atau peranan baru. Yang kedua ada desosialisasi pencabutan. Itu sedikit aja. Contoh yang informal, Kak. Contoh yang informal itu biasanya tuh kayak yang berlaku di masyarakat gitu sih. Karena kalau dibuat pemerintah kan pasti kan tertulis kan ya. Nggak mungkin nggak tertulis gitu. Misalkan ada peraturan adat, tapi peraturan adatnya itu
nggak tertulis kayak cuma dari tulisan aja gitu. Itu masuknya ke yang informal. Jadi nggak ada tulisan, nggak ada gitu. Iya, tiap daerah masing-masing kan biasanya hanya berupa lisan aja kan dari keturunan gitu. Misalkan dari nenek kalian ngomong ke ibu ke orang tua kalian atau kakek nenek kayak ngomong ke orang tua kalian, terus dari orang tua kalian ngomong ke kalian sendiri gitu kan. Itu masuk ke informal. Bisa dari kebiasaan. Karena kan nggak tertulis gitu pokoknya. Pokoknya nggak ada bukti tulisan, nggak ada bukti dokumen, nggak ada tulisannya. Nggak kayak ada pasal, undang-undang. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal nomor 6? Kita bisa lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Seseorang yang bekerja dengan giat dan telah merencanakan hidupnya untuk masa depan dengan mempertimbangkan segala hal yang menjadi pertimbangannya merupakan tindakan sosial. A. Tindakan rasional instrumental. B. Tindakan berorientasi nilai tradisional, fleksi sosial. Ayo, ini tindakan sosial. B. Penasaran apakah kalian ada yang kebalik atau enggak dari tindakan sosial? Oke, ada jawaban A. Menarik, nih, ada yang berbeda. Ada B, ayo pasti iya aku berdebat sih pasti kebalik-balik itu antara A sama B karena kalau yang lain kayak kelihatan nggak sih perbedaannya, ya kan? Wih, ada A versus B nih kira-kira nih. Pasti kalau kalian ujian nih kayak, aduh ini jawabannya apa ya? Atau tryout nih, aduh ini jawabannya A atau B ya? Terus kalian bersemedi gitu. Jangan sampai hitung kancing ya, nggak boleh. Habis recall lagi. Oke, kalau kalian TBK atau nanti tryout, ya pasti cara pertama adalah mengevaluasi dulu jawaban-jawabannya. Mengevaluasi dulu. Mana nih yang nggak sesuai, tiba-tiba jadi 2 opsi. Sekarang jadi bimbang tuh, 50-50. Oke, berubah ternyata jadi A. Saran kan ya? Aku mau nanya dulu nih, tindakan sosial itu teorinya siapa sih? Weber, Kak. Weber. Oke, Max Weber. Keren. Masuk ke perspektif sosiologi ya soalnya. Oke, keren. Udah pada bisa jawab. Teorinya siapa? Kita lanjut ke pembahasannya. Cikidot. Iya, bener jawabannya yang A. Pasti kalian balik-balik ya tadi ya, berorientasi nilai sama rasional instrumental. Sorry, tadi yang apa? Rasional instrumental. Cara sama berorientasi nilai. Jadi, tadi teori Max Weber tentang tindakan sosial. Tindakan yang dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain. Nah, jenis-jenisnya apa? Yang pertama ada tindakan tradisional. Nah, ini udah kelihatan banget dong. Kalau tradisional itu pasti berkaitan sama adat istiadat. Terus kalau tindakan afektif yang udah aku jelasin sebelumnya di talk sebelumnya tadi, yang tindakan didasarkan pada emosi dan perasaan gitu. Nah, tindakan apa nih bedanya nih tindakan berorientasi nilai sama rasional instrumental. Nah, dari kalender. Tindakan berorientasi nilai itu didasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sementara kalau tindakan rasional instrumental, tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan efektivitas. Kita lihat dulu teman-teman dari soalnya tadi. Nah, ini kan tadi seorang yang bekerja dengan giat. Jadi kayak
dia tuh ingin mencapai suatu tujuan dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, tindakan rasional instrumental tadi tuh dia ingin tujuannya untuk mendapatkan efektivitas. Tadi kan di soal bekerja dengan giat. Pasti dong orang untuk mendapatkan efektivitas harus bekerja dengan giat. Kan nggak mungkin kalian rebahan terus nggak mencapai suatu tujuan. Nggak mungkin kan. Misalkan kalian pengen nih masuk UI, pengen masuk ITB, mau masuk UGM, tuh dari top 3 itu terus kalian cuma rebahan aja, nggak belajar, nggak nambah jam belajar kalian, itu pasti impossible. Nah, tindakan berorientasi nilai ini didasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya simpelnya nih, misalkan kita ngelihat ada orang lagi kesusahan di pinggir jalan. Terus kita nolongin mereka, itu tuh masuk ke berorientasi nilai. Jadi, ini berapa soal? 15. Oke, ini didasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi, kita menyesuaikan dengan nilai-nilai yang berjalan di masyarakat gitu. Jadi misalkan tadi ngomongin orang gitu. Kalau rasional instrumental untuk mencapai suatu tujuan. Sampai sini ada pertanyaan? Aman. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Jadi hati-hati ya guys, jangan sampai ketukar antara berorientasi nilai sama rasional instrumental. Kalau nggak ada yang mau ditanya, aku lanjut ya ke soal nomor 7. Yang mana nih? Yang berorientasi nilai ya di masyarakat. Kalau rasional instrumental di diri kita, karena kan buat mencapai efektivitas, sorry. Iya, biasanya lebih ke individu. Betul. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Lanjut, gimana teman-teman? Lanjut. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Teori 3 hukum stadia atau tahapan perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte yang mana di dalam kehidupan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Merupakan tahapan A. Primitif, industri, teologi, metafisika, atau positif. Ayo, apa jawabannya teman-teman? Kita recall lagi nih, teori 3 hukum stadia menurut Auguste Comte. Ini teori dasar banget. Ada B, ada D. Wow, ada 2 opsi guys. Ayo, jangan kebalik. Ada E. Wow, oke, ada 3 opsi ternyata. Ini C, E. Oke, ayo ingat-ingat lagi ini 3 hukum stadia yang kayaknya sering banget keluar di tryout. Tryout? Aku TBK ada nggak ya? Tipis-tipis ada deh, seingat aku. Metafisik, teologi yang kepercayaan. Ayo bedanya apa nih? Atau ada yang jawab primitif? Hampir semuanya nih dijawab B. Iya, C iya, D iya. Ayo, jangan terbalik kawan. Ini ilmu pengetahuan. Ada kata kuncinya. Lupa kawan. Siap kawan. Metafisika, kekuatan abstrak. Kalau nggak B ya E, oke. Iptek biasa industri, oke. Aku oke, spill, oke. Oke, karena ini udah kalian penasaran banget nih, jawabannya hampir semuanya dijawab kecuali yang A. Karena udah pasti yang A, nggak mungkin lah ya. Oke, jawabannya adalah jeng. Yang E, teman-teman. Jadi, ayo aku
sangka kalian benar-benar lupa sama teori ini, karena ini teori dasar banget menurut aku, karena ini ada di teori bab-bab pertama. Teori 3 Humstadia, tahapan perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Yang pertama, tahap teologi, kepercayaan terhadap supranatural. Ini yang ada di masyarakat zaman kali ya, yang zaman Yunani gitu kan, yang menganut dewa-dewa Yunani, Romawi, itu kan masyarakat menganut kepada supranatural, pada dewa-dewi gitu. Terus seiring berjalannya waktu, orang-orang nih, masyarakat nih mulai beralih nih dari supranatural ke ilmiah. Itu tahapan metafisika. Selanjutnya, saat ini masyarakat sekarang ini, saat ini yang industri 4.0 menuju 5.0, tahap positif keyakinan akan ilmu pengetahuan sebagai pedoman hidup. Tentu dong, kita aja sekarang udah serba teknologi, kita aja pembelajaran online aja pakai teknologi gitu. Jadi jawabannya yang tahapan positif. Tadi aku udah bilang kata kuncinya ada di ilmu pengetahuan. Ini harus diingat banget teman-teman, karena ini udah beberapa, aku sering menemukan soal ini pas dulu gitu. Ada yang mau tanya? Karena aku ada yang mau nanya, teman-teman? Aman. Oke. Iya, nanya aja kalian. Masuk bab kalau di catatan aku itu prinsip dasar sosiologi industri. Nah, itu industri itu nggak ada tahap industri. Jadi tahapnya si pemikiran si Auguste Comte itu nggak memasukin industri. Jadi dia cuma fase pemikiran masyarakat tuh cuma ada 3 aja. Iya, pengantar yang prinsip-prinsip benar banget. Iya, sama-sama. Aku udah ini di tahap pertama sebenarnya, di bab-bab pertama. Jadi wajar lah kalian agak lupa-lupa dikit. Jadi fungsinya latihan latihan soal itu buat recall. Oke, agak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, ada nih contohnya yang tahap contohnya tahap metafisika itu apa, Kak? Di dalam sejarah. Nih contoh-contohnya. Kalau teologi kan tadi aku udah jelasin kan ya, tahap pada saat Yunani Romawi, ya kan, supernatural. Terus ketika mulai peralihan tuh yang di dalam sejarah, sorry aku agak lupa juga soal sejarah soal. Ketika sejarah dari yang tadi percaya gereja terus jadi ke industri kan, itu masuk ke metafisika yang tadi peralihan dari itu namanya apa ya, pas yang zaman itu deh pokoknya, dari peralihan dari itu aku agak lupa itu materi sejarah, soalnya agak nyangkut di sejarah juga. Terus kalau tahap positif itu yang sekarang peradaban Eropa, Renaissance. Renaissance. Aku agak lupa Renaissance. Maaf ya teman-teman. Sejarahku itu. Ya, sejarah revolusi gereja, Renaissance itu masuk ke metafisika. Karena kan peralihan dari yang tadinya percaya soal dari yang serba agama gitu, terus jadi ke ilmu pengetahuan gitu, teman-teman. Tapi sini ada pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Yang jualan dosa gak sih? Gak tahu. Oke, kita lanjut ya. Next. Oke. Aduh, kalian lucu nih. Nomor 8. Manusia sebagai makhluk sosial. Oh ya, surat penebusan dosa, ya benar-benar aku ada jualan surat itu. Kita lanjut ya, soal nomor 8. Manusia sebagai makhluk sosial yang senang berkawan dan bermasyarakat merupakan bagian dari objek kajian sosiologi, yaitu
A. Objek formal, objek sosial, objek material, imaterial, dan non-material. Ayo diingat-ingat nih, cek kajian sosiologi. Aku nyari soalnya yang benar-benar dasar buat, karena aku yakin kalian tuh agak melupakan soal-soal dasar. Biasanya. Aku juga gitu soalnya. Kayak terlalu fokus yang baru dipelajari, sehingga yang awal kadang lupa. Dan nggak di review lagi. Ada A, ada B. Wow. A atau B? Ayo diingat-ingat, objek kajian sosiologi itu ada apa? A melawan B. Pertarungannya sengit. B insya Allah. Siapa tahu plot twist lagi kan? Siapa tahu. Tim B, A, W, B, gas. Tim B. Kayaknya kan aku bilang. Ayo, teorinya ada berapa? Teori, objek ada berapa? Aku tadi udah menyebut berapa tadi? Ada berapa? Ada 2 kan? Yang mana? Oke, ada B. Oke, kita bahas. Mari kita bahas. Oke, jawabannya yang geng-geng A. Yeay. Maaf ya teman-teman tim B. Karena di B itu nggak ada. Adanya ini objek kajian sosiologi itu dibagi 2. Ada objek formal sama material. Objek formal itu individu dan masyarakat yang berinteraksi. Jadi yang difokuskan dari sosiologinya itu dari masyarakatnya itu yang jadi fokus utamanya. Tapi kalau objek material itu proses interaksi sosialnya di antara masyarakat itu. Antara masyarakat itu dilihat tuh proses interaksi sosialnya gimana gitu. Jadi dibedain itu, kalau formal itu manusianya, individunya, masyarakatnya. Tapi kalau objek materialnya proses interaksi mereka yang terjadinya itu. Oke, jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Nggak ada. Adanya objek formal sama objek material. Tadi aku udah singgung sebelumnya, kalau objek kajian sosiologi itu ada 2. Aku sudah memberikan clue, teman-teman. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Kira-kira masih tidak terima dengan jawaban yang salah? Aman. Oke, next. Oke. Tadi contohnya gimana, Kak? Hah? Contoh apa? Objek formal, individu masyarakatnya. Objek material, proses interaksi sosialnya, prosesnya, interaksinya. Itu aja. Udah. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Manakah berikut ini yang dianggap sebagai penghambat perubahan sosial di masyarakat? Ada A, sifat konservatif yang ingin melestarikan adat lama, B, adanya rasa toleransi yang tinggi di masyarakat, C, sikap menyadari kekurangan dan memperbaiki diri, terjalin kotak sosial penduduk yang maju. Wah ini easy peasy lemon squeezy banget, penghambat perubahan sosial. Sambil merem. Hati-hati sambil merem, kalian salah klik jawaban nanti pas BK. Sedih nanti. Layar gede padahal UTBK. Kayak gak ada jawaban lain nih. Tahu kan? Oke, banyak yang A ya. Oke aja deh, kasihan. Pas aku kecil layarnya. Oh iya, kamu udah UTBK. Kalau aku dapetnya gede waktu itu pas UTBK, jadi kayak wah, melek. Oke, kita lanjut ke soal pembahasan.
Faktor penghambat perubahan sosial bener banget, jawabannya yang A, kalian udah bener banget. Kurangnya kontak budaya dengan masyarakat luar. Jadi karena nggak berinteraksi dengan masyarakat luar, misalkan jadi kayak konservatif gitu, menolak perubahan sosial, menutup diri gitu, jadi kayak nggak mau menerima perubahan. Kayak udah di dalam lingkupnya dia aja. Ini budaya gue nggak mau diotak-atik. Udah dia tertutup. Masyarakat yang homogen, perasaan takut terjadi kegoyahan, prasangka terhadap hal baru di masyarakat, sulit mengubah kebiasaan buruk, sikap malas tidak mau berusaha, sikap pasrah terhadap nasib, sama vested interest. Kepentingan yang tertanam kuat dan mengakar. Jadi benar-benar kalau menghambat perubahan sosial itu yang benar-benar nggak mau menerima adanya perubahan, nggak mau menerima kalau terjadi sesuatu di lingkungan gitu, nggak mau berinteraksi sama masyarakat luar. Jadi kayak kalau kalian tahu tentang masyarakat Baduy Dalam kan dia tertutup tuh, nggak mau nerima masyarakat luarnya. Jadi benar-benar ya udah budaya dia nggak mau menerima perubahan. Pastinya ada pertanyaan. Lanjut. Baik ya, sepertinya ini easy bagi kalian. Oke, kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 10. Budi terinspirasi membuka sebuah usaha tambak lele setelah ia menonton sebuah acara. Nanti aku kirim ya. Ada di Twitter masih ajar biasanya materinya. Nanti aku juga kirim di sini kok. Oke, kita jawab nih. Apa nih? Setelah dia menonton sebuah acara di TV, terus dia terinspirasi membuka suatu usaha tambak lele. Motivasi, sugesti, empati, identifikasi, simpati. Ayo, ini faktor interaksi, materi interaksi sosial lagi. Ada A, ada B. Ayo, bedakan nih A sama B. Sekarang A sama B nih yang membuat sulit. Wah, ada yang A, ada yang B. Kan bingung. Ayo. Apakah kalian kubu A atau kubu B? B, for benar. Oke, baik. Gak ada C, gak ada D, gak ada E. Ganti B. Yakin ganti B? Apakah apa yang membuat kalian pertimbangan mengubah jawabannya? Oke, ada yang tetap A. Ayo buruan Kak. Oke, baik. Udah gak sabar ya, apa nih jawabannya? Antara A sama B, ayo. Mau plot twist gak kira-kira? Oke, jawabannya adalah jeng. Ya, benar yang A. Sorry teman-teman tim B, kalian kalah lagi. Maaf ya, nganut tim B. Kalian kalah lagi. Oke, faktor interaksi sosial itu ada 6. Yang pertama adalah imitasi, suatu tindakan sosial yang dengan meniru sikap tingkah laku seseorang secara berlebihan. Jadi kalau kita meniru seseorang secara berlebihan, kayak nggak cuma sekadar pakai baju yang sama atau fashionnya sama atau hal sebagainya, tapi sampai sedetail-detailnya itu masuk ke imitasi. Terus kalau sugesti, pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jadi kayak kamu nih udah berpikir sesuatu hal kayak nggak, maksudnya misalnya kamu ke dokter, kamu berobat, terus kalian mendapatkan sugesti dari si dokter itu. Oke, kamu harus minum obat ini berapa kali berapa, habis itu kalau nggak ada itu kamu bisa balik lagi, tapi kalau itu kamu sehat, pasti kamu sehat. Itu sugesti. Jadi tanpa ada pikir panjang, kamu ngikutin sarannya si dokter. Identifikasi kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain yang biasanya berupa idolanya. Ini kayak cuman peniru-niru bajunya aja, atau fashionnya dia, atau cara hidupnya dia, tapi nggak sampai berlebihan, nggak sampai sedetail-detailnya itu dilakukan, disamakan. Kemudian simpati yang tadi udah jelasin, sama empati ya, tadi udah jelasin juga pasti.
bedanya apa? Terus motivasi. Motivasi itu suatu proses di mana individu memberikan semangat kepada individu lainnya maupun kepada kelompok sosial di masyarakat. Kenapa tadi motivasi? Karena tadi di soalnya ini kan dia terinspirasi. Jadi kayak dia terinspirasi dari dirinya sendiri. Jadi ketika dia nonton terus dia merasakan terinspirasi, dia ingin melakukan suatu melakukan suatu usaha tambak lele tadi, dia langsung termotivasi gitu loh. Tapi kalau bedanya sama sugesti itu cuman kayak memberikan pandangan aja ke orang lain. Tapi apa namanya, pandangan ke orang lain tapi kayak kamu nggak tanpa pikir panjang, kamu harus ikutin. Tapi kalau motivasi itu biasanya mikir dulu sih, gitu. Karena apa sebab ini sampai GWS? Oke, GWS. Gue wajib survive ya GWS itu sama teman gue nggak canda. Imitasi tadi bedanya benar banget, imitasi sama identifikasi. Imitasi itu benar-benar ditiru sampai seakar-akar, sampai sedetail-detailnya gitu. Kalau identifikasi ya udah kamu ngikutin biasa aja, kayak kamu ngikutin misalkan BTS, NCT atau apa gitu, terus kalian niru pakaian mereka atau hal lain sebagainya. Itu cuma identifikasi aja. Gitu. Kalau imitasi benar-benar sampai kamu tuh mirip banget sama orang tersebut. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Kita lanjut nih, ada 5 soal lagi. Aman. Oke, ada nanya. Aman. Baiklah. Next. Berarti yang lebih fokus imitasi atau identifikasi, Kak? Imitasi. Oke. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Pada tahun 2018, penduduk Indonesia mencapai bla 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 jiwa. Dengan jumlah ini, penduduk Indonesia hampir menempati peringkat ketiga terbesar di dunia. Secara teoritis, hal ini sangat menyebabkan Indonesia mengalami perubahan sosial, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Perubahan tersebut merupakan faktor pendorong, internal, eksternal, penghambat, struktural. Apa ya? Struktural. C. Ayo, ada faktor apa? Pertambahan penduduk. Materi perubahan sosial. Aku pegang A. Kali ini A versus C. Ayo, ada yang pegang C lagi? Atau kali ini ganti? Oh, sekarang B nggak ada ya? Nggak laku sekarang B. Aku besok ulangan ini soalnya baik. Tuh. Semangat. Good luck. Bisa. Lebih ke faktor penyebab internal, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ganti jawaban atau udah? Kita lanjut ke soal pembahasan. Oke, kita bahas supaya tidak terlalu lama-lama. Cing, yay, ternyata C. Wah, itu kayak YouTube ya. Perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor penyebab yang berasal dari intern dan ekstern masyarakat. Faktor penyebab intern perubahan sosial itu dibagi jadi 4. Ada demografi, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, inovasi, penemuan baru dalam masyarakat, kemudian konflik, sama revolusi. Jadi ini dari internnya, jadi dari internal dari masyarakat tersebut. Gitu. Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan dari perubahan sosial ini?
Jadi ada yang ragu-ragu tuh antara pendorong atau apa tadi? Ini. Next, oke. Apakah ingin next beneran? Thank you, next. Next, Kak. Oke, baik. Aku ini itu kan internal termasuk pendorong. Contoh yang konkret. Internal termasuk pendorong. Kenapa internal masuk pendorong? Oke, kita kilas balik ke materi perubahan sosial. Nah, faktor dari penyebab perubahan sosial itu bagi tiga. Ada faktor internal, eksternal, sama pendorong. Faktor internal itu ada demografi yang tadi, pertumbuhan penduduk atau pengurangan, terus ada penemuan baru juga ternyata atau inovasi. Itu dari alat, gagasan, tahapan penemuan baru yang diterima oleh masyarakat kayak discovery. Kalau discovery itu belum diterima, kalau invention itu penemuan baru yang sudah diterima. Terus pengaruh penemuan baru ini bisa menyebar kayak penemuan radio yang berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kayak politik, ekonomi, keluarga, atau pendidikan, terus menjalar juga bisa jadi dari penemuan pesawat, terus ke metode perang, terus jadi memperlebar jurang antar negara. Terus juga bisa memusat itu misalkan dari pesawat telepon, pesawat, kereta gitu, jadi berkembangnya tempat huni lainnya. Itu kalau tadi konflik atau pertentangan itu contohnya apa? Kayak pertentangan kelas dari Rusia kayak tahu namanya bourgeois atau proletar. Nah, bourgeois proletar itu perubahan yang dihasilkan oleh Uni Soviet. Jadi kayak dari pertentangan kelasnya itu ketika ada konflik dari kedua kelas itu jadi kan pasti kedua kelas itu menghasilkan konflik gitu kan. Tuh. Terus revolusi tentulah ya perubahan yang dihasilkan yang cepat kayak ada syaratnya, ada keinginan untuk berubah, ada pemimpin, ada tujuan, ada momentum krisis ekonomi. Nah, faktor eksternal yang itu ada lingkungan fisik, perang, pengaruh budaya asing, jadi benar-benar dari luar, sama ada itu akulturasi, asimilasi, sama difusi. Difusi ada difusi, terus ada penetration Pacific Q, ada penetration violence gitu. Secara damai sama kekerasan. Nah, kalau faktor pendorong itu beda lagi teman-teman. Faktor pendorong itu ada kontak dengan budaya asing, pendidikan yang maju, sikap menghargai karya orang lain, stratifikasi terbuka, masyarakat heterogen, ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu, toleransi terhadap perilaku menyimpang yang tidak termasuk pelanggaran hukum, terakhir orientasi ke masa depan. Jadi kalau faktor pendorong itu yang mendorong terjadi interaksi sosial. Jadi kayak udah ada penyebabnya nih. Kalau udah ada penyebabnya terus didorong lagi, itu masuk ke faktor pendorong. Kalau faktor internal tuh benar-benar dari internalnya udah ada penyebabnya gitu. Nah, berevolusi itu perlahan, kayak lama banget revolusi itu cepat. Kayak revolusi industri. Maksudnya cepat. Betul teman-teman. Biasanya revolusi dampaknya lebih luas. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut ke soal nomor 12. Oke. Kita lanjut ya. Biar nggak kemalaman. Perkembangan teknologi, revolusi atau evolusi. Jadi aku udah nyebutin revolusi industri 4.0 kan. Evolusi itu lama banget karena teknologi itu bersifatnya cepat. Bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara konsiliasi. Ayo konsiliasi apa teman-teman? Kita lihat opsinya dari A, B, C, D, E itu masuk ke mana?
Ayo kita mana nih konsiliasi? Apakah A, apakah B, apakah C, atau D, atau E? Yang mana nih? Nggak ada yang mau jawab lagi, teman-teman? A. Kesepakatan. A. Oh ya, ada yang C. Mantap. Opsinya paling panjang. Bisa banget. Ferdian. C. Wih, ada C. Konsiliasi teman-teman. Hati-hati ya. Diteliti lagi ya teman-teman. Oke, nggak ada lagi yang mau jawab. Kita lanjut ya ke pembahasan. A, C, Apakah A atau C? Tim yang mana yang menang? Ayo kita jeng. Oh, ada lagi yang jawab. Oke. Jeng. A for ayam. Guys, yay. Maaf tim C, kalian kalah kali ini. Oke, bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara konsiliasi adalah bentuk pengendalian konflik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu sebagai pendamai dengan mempertemukan pihak-pihak yang mendapat berkonflik untuk mengambil keputusan yang adil. Iya, benar banget, dia mempertemukan. Kalau mediasi itu tadi, mediasi itu yang mediator, karena kan ada perantaranya. Teori jawaban terpanjang. Iya, bisa jadi teori jawaban terpanjang. Nih, kalau mediasi itu tadi benar banget, ada mediatornya, ada menggunakan pihak ketiga sebagai penasihat. Kalau arbitrasi, pihak ketiganya memiliki wewenang atau pemberi keputusan. Kalau judikasi, pihak ketiganya itu pengadilan. Tapi kalau si konsiliasi, tadi yang dijelasin ini, pihak ketiganya nggak memiliki wewenang apa dalam, nggak, mediasi nggak ada. Yang ada arbitrasi ya. Arbitrasi dia memiliki wewenang untuk memberikan keputusan dalam konflik tersebut. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, next. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Berikut merupakan ciri masyarakat dengan tipe soliditas organik. Wow, tadi aku sudah ada yang menyinggung di kolom chat mengenai soliditas organik. Menurut email Durkheim. Ayo apa? Tadi aku udah mention. Siap. Soalnya C yang kedua orang dua. C, karena C itu. Oke, lanjut. Karena banyak banget yang jawab C. Nggak ada jawaban lain juga. Kita lanjut ke pembahasannya. Nying bener banget jawabannya yang C. Menurut email Durkheim, kelompok sosial terbaik menjadi dua. Ada mekanik sama organik. Kalau mekanik tadi masih sederhana nih masyarakatnya, belum kenal sama pembagian kerja. Jadi menurut kesadaran kolektif aja lah. Kalau soliditas organik, dia udah mengenal pembagian kerja. Jadi ada rasa ketergantungan di dalam kelompok. Biasanya itu kalau mekanik itu di pedesaan, kalau organik itu di masyarakat kota. Ada yang ingin bertanya? Maaf banget ya kalau ngaret, guys. Dua soal lagi, aku janji. Tapi ini lanjut, Kak. Ada yang nanya? Oke.
Siap. Oke, kita masuk ke politik apartheid yang dilakukan oleh bangsa Belanda dan Inggris di Afrika Selatan, termasuk merupakan salah satu bentuk pola hubungan sosial berupa dominasi yang menurut Hornblum termasuk ke dalam mana yuk? B. Ayo, apa yuk? Politik apartheid. Ada B, ada D. B lagi. Ayo diingat-ingat politik apartheid itu politik apartheid itu politik apa sih guys? Intermezzo aja. Politik apartheid itu politik apa? Diskriminasi ras, kulit hitam dan putih. Cakep. B. Oke. Dia ada B. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Ya, benar banget teman-teman. Jawabannya yang segregasi. Kenapa segregasi? Jadi pola hubungan antar kelompok itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada akulturasi, yang tadi udah jelasin sebelumnya tentang budaya A, digabung budaya B gitu. Terus ada dominasi nih. Dominasi itu suatu kelompok menguasai kelompok lain. Yang pertama ada genosida. Genosida itu pembunuhan massal. Kemudian pengusiran, selanjutnya perbudakan, selanjutnya ada segregasi seperti pembagian kelas, yang contohnya tuh apartheid, yang tadi udah aku tanya tadi, dan jawaban kalian benar banget, jadi kayak politik yang seperti diskriminasi ras terhadap orang kulit hitam, jadi kayak orang kulit putih itu semena-mena terhadap orang kulit hitam. Selanjutnya asimilasi, yang kelompok pendatang mendominasi budaya sehingga budaya hilang dan muncul budaya baru. Paternalisme, kelompok pendatang mendirikan koloni dan mendominasi. Kemudian integrasi, menerima perbedaan sehingga berbaur. Pluralisme, masyarakat majemuk dengan menerima keberagaman kelompok. Segregasi itu kayak kasta kan ya Kak? Iya. Karena mirip seperti pembagian kelas. Jadi kayak ada yang segitiga itu, kayak piramida. Bener banget. Ada lagi yang atau jadi sampai sini ada pertanyaan. Ada di pojok jawabannya. Pojok bawah kanan. Nih. B. Paternalisme tuh kayak penjajahan nggak Kak? Paternalisme. Iya benar. Lanjut oke. Soal terakhir teman-teman, interseksi antara agama dan suku bangsa merupakan persilangan keanggotaan dalam berbagai kelompok sosial. Interseksi tersebut dapat terjadi apabila ya jawabannya apa teman-teman? Interseksi. Apa itu interseksi? Apa itu interseksi? Ayo, interseksi masuk kemana? Jawabannya apa, teman-teman? B. Nol lagi. BK. Yang lain? B. Hati-hati. Ada lagi. Sulit ya, soal terakhir. Soal terakhir malah sulit. Aduh, Kak, soal terakhir kok malah susah. Saya gampang. Ada B, ada C, ada D. Aduh, keren banget. Ada yang berbeda. Wah, D. B, C, D. Oke. Bimbang ya pasti kalian. Beragam banget jawabannya. Oke. Karena jawabannya berbeda. Oke, pegang teguh dengan jawaban kalian.
Aku melihat di antara kalian ada yang jawabannya benar. Semoga jawaban yang benar itu keren. Nggak semua kalian keren kok. Cuman kalian review aja lagi materinya. Oke, itu pesanku. Jawabannya adalah ceng-ceng. Oh, sorry ada typo, gue baru sadar. Ya, C. Oke, untuk soal terakhir ini jawabannya yang C, teman-teman. Interseksi atau titik adalah titik potong antara pertemuan anggota kelompok sosial dari berbagai seksi. Di antara perbedaan dari beberapa kelompok sosial, terdapat aspek lain yang sama dan yang dimiliki oleh anggota kelompok, sehingga aspek tersebut dianggap sebagai titik potong dari perbedaan kelompok. Jadi, tadi kan ada perbedaan antara masyarakat, antara agama dan suku bangsa. Nah, di antara perbedaan tersebut, misalkan ada umat agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Nah, pasti dong di antara berbeda agama itu pasti ada orang Jawa yang agama Islam sama Kristen. Itu pasti ada hal yang sama yang membuat mereka jadi menyatu begitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kayak sebelum kalian leave, mungkin kalian akan lebih cepat. Aku bisa kalian isi feedback-nya tentang diriku. Namaku Najwa ya, teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari soal terakhir ini? Masih pengen langsung lagi? Kamu? Mau langsung lagi ya di next pertemuan nanya soal. Oke, boleh. Oke, jangan lupa ya guys, diisi feedback-nya. Semangat kalian. Udah selesai nih, Kak? Udah. Yay. Udah. Oke, aku prodi apa? Oke, aku sekalian kenalan ya. Namaku Siti Najwa Syadrini Fadari. Aku dari FIB 2021, prodi Indonesia. Nah, UI, kira-kira ada yang mau ditanyain tips and trick masuk UI nih? Kalau mau tanya-tanya boleh juga loh, teman-teman. Iya, boleh banget. Iya. Asal mana nih, Kak? Dari Depok juga atau mana? Nah, aku di Jakarta kok. Iya, salam kenal juga. Jalur apa? Aku jalur UTBK. SBMPTN berarti ya. Oke, terima kasih banget teman-teman udah meramaikan bahas soal hari ini. Keren banget apa namanya jawaban-jawabannya. Sangat interaktif ya lewat chatnya sampai 99 plus loh. Iya, baik banget. Spill sport, Kak. Aku tahun kemarin 620-an. Kalau itu kalau tahun sebelumnya mungkin terlihat tinggi, tapi kalau tahun aku jadi mungkin masih ada lebih tinggi lagi. Soalnya kan tinggi-tinggi banget 2021. Tapi jangan jadi patokan. Karena di tahun kalian bisa berubah. Bener banget. Aku ngajarnya bukan PBM atau PPU, Kak. Karena aku suka sosiologi, karena aku tadinya jurusan yang aku mau, ini jurusan kedua aku, tapi aku suka. Karena kalau PBM, PPU aku masih belajar, aku masih tidak tahu ini, lebih senang sosiologi sebenarnya dengan interaksi dengan orang masyarakat gitu, senang.